Kanal 24, apa kabar? Ketemu lagi bareng Dinia. Hari ini kita akan ngobrol lagi. Dan tentu saja Dinia bawa kabar baik satu lagi dari putra daerah Malang nih. Saya akan menyapa langsung Bapak, aduh kok dipanggilnya Bapak ya? Kok nggak enak, masih muda. Bapak Ahmad Farid Sulaiman, atau lebih enaknya dipanggilnya Gus Farid aja ya, yang akan melaju pada kontestasi pemilu Kada 2024 di Kota Malang. Dan sepertinya kemarin awal Mei sudah melamar nih untuk jadi calon wakil wali kota. Mungkin banyak juga nih yang tanya nih, Gus Farid nih. Saya langsung sebagai salah seorang netizen yang penasaran tanya, kenapa jadi N2 gitu? Kenapa nggak N1 aja? Ya. Waduh, mungkin itu salah satu pertanyaan yang pengen diketahui oleh teman Kanal 24 ya. Dan juga mungkin kita juga pengen tahu apa sih motivasinya ikutan pemilu kada ini gitu ya. Karena memang yang menarik adalah apakah memang darah politik wes yang mengalir pada diri Gus Farid ini yang akhirnya mengantar juga untuk ikutlah terlibat dalam kancah politik, terutama di Kota Malang. Monggo Gus, gimana Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Kanal 24. Ya, siap. Sama Mbak Dinia. Nggih. Pertanyaannya apa, Pak? Saking banyaknya, saya tanya langsung borongan soalnya. Mana dulu yang mau dijawab? Iya, mana dijawab karena penasaran banget Gus. Oke, mungkin yang pertama dulu Gus, motivasinya ikut pemilu kada tahun ini. Ya, kita sudah di 2019-2024 itu kemarin diberikan amanah sebagai anggota legislatif DPRD Kota Malang, yang alhamdulillah juga di kontestasi 2024 ini gagal. Gitu. Ya kita gentleman aja ya, gagal. Gitu, kan. Semua harus disyukuri. Yes. Kemudian ternyata dari sekian lama proses perjalanan di DPR itu memang ada beda ya antara kegiatan kita yang di legislatif dengan di eksekutif. Sehingga harapan kita yang kemarin di legislatif hanya sekedar usulan-usulan, saran, masukan dan sebagainya itu ketika kita bisa masuk di ranah eksekutif langsung bisa mengeksekusi. Oke. Itu yang pertama. Jadi karena udah di legislatif itu pengawasan, fungsi pengusulan, budgeting gitu ya, gitu, terus perencanaannya gimana gitu ya. Nah, sekarang pengen terjun langsung nih, eksekusinya gimana. Nah, pertanyaannya kalau terjun langsung kan bukannya enak yang pengambil kebijakan utama, Gus. Kenapa daftarnya jadi calon wakil wali kota? Nah, itu banyak yang tanya. Nah, banyak yang tanya, termasuk saya. Ya, tidak di N1 kan begitu. Kita lihat konstelasi politik di Kota Malang. Memang PKB ini pemenang kedua dengan 8 kursi, sehingga kemarin disepakati bahwa PKB ini sebagai pengusung utama, bukan pengusung tunggal. Kalau pengusung tunggal itu harus minimal 9 kursi. Nah, kita kurang 1 kursi sehingga diberikan predikat pengusung utama. Nah, dari proses berjalan sejak selesai pemilu legislatif, pilpres juga itu sudah banyak tokoh-tokoh yang maju menjadi calon N1. Melamar ke PKB maupun sudah deklarasi. Ini kan banyak. Kita ngomong Kota Malang ini kan lintas partai politik kan begitu. Sudah banyak mendaftarkan di N1 tapi belum satu pun yang mendeklarasikan di N2. Sehingga kemarin oke lah, karena kita masih muda, kemudian ya punya pengalaman, tapi saya yakin masih perlu banyak belajar dari suhu-suhu kita yang sudah lama berkecimpung di dunia politik. Jadi kita putuskan udah di N2 dulu. Kita punya pengalaman kemarin, harapannya bisa mensupport N1 siapapun nanti yang akan gandeng dengan kita. Pada pertanyaannya, N1-nya siapa kan? Itu dong. Karena ini proses dinamika masih panjang. Nah, kita fokus dulu, sambil nunggu ini ya, kita nunggu dulu N1 ini sopo, kita tetap kerja untuk N2-nya. Oke, jadi karena mungkin dilihatnya waduh N1 semua gitu ya kan, syarat juga untuk pendaftaran harus sudah ada N2 ya Gus ya? Syaratnya harus ada N2, jadi harus sepasang N1 sama N2 juga harus memenuhi yang 9 kursi DPR itu. Siap, mantap. Nah, ini mungkin yang bikin penasaran juga nih. Kalau melihat Kota Malang, Kota Malang itu kan sangat multikultural nih ya. Meskipun gitu ya orang-orang di Kota Malang ini juga masih adalah orang-orang putra daerah asli nih di sini, tapi pendatang juga banyak sekali datang ke sini dan akhirnya membuat urbanisasi di Kota Malang juga pesat sekali, apalagi di sini perguruan tinggi juga banyak. Nah, kayaknya nih Kota Malang kalau menurut Gus Farid butuh apa sih sekarang?
Kota Malang itu ya butuh ini sih, ngobrol bareng ya, ngobrol bareng. Jadi dari proses pengalaman yang lalu itu tidak ada satu kekuatan yang mendominasi. Jadi tidak mungkin satu kekuatan ini mendominasi untuk menggerakkan Kota Malang atau merubah Kota Malang atau dalam bahasa pergerakan itu merevolusi Kota Malang itu tidak akan mungkin bisa. Jadi butuh dua atau bahkan tiga kekuatan besar yang harus duduk bareng, ngobrol bareng begitu bersama-sama untuk ngomong bagaimana noto Kota Malang ini ke depan. Kalau problemnya kan dari tahun ke tahun ya kita tahu lah itu aja kan seputar banjir begitu kan, kemacetan, kemudian semakin berkurangnya lahan hijau. Nah ini nanti yang harus kita selesaikan bersama. Jadi tidak mungkin satu kelompok atau dua kelompok ini menyelesaikan, tidak mungkin. Jadi harus kolaborasi, harus berbarengan, bersinergis juga untuk menyelesaikan problem di Kota Malang. Oke. Tadi udah di spill. Intinya ngobrol bareng. Intinya ngobrol bareng. Butuh ngobrol bareng antara berbagai sektor gitu ya, Gus ya. Kalau kita tuh kemarin bikin forum-forum diskusi itu kita kasih judul ngopi bareng. Ngopi bareng. Jadi kalau dengan kopi itu harapannya bisa lebih cair. Wah salah nih, kita kasihnya teh bukan kopi. Gak apa-apa, tapi tehnya pekat kayak kopi. Baik, Gus, kalau kita tadi udah di-spill ya masalah-masalah Kota Malang itu aja gitu. Kenapa kok hanya itu aja, Gus? Kalau Gus Fahri melihat ini sudah sekian panjang gitu ya ibaratnya pemerintahan dari waktu ke waktu, kenapa persoalannya masih itu aja sih gitu? Kenapa, Gus? Ya ada ketidakseriusan ya, bukan tidak serius sih. Ada butuh perencanaan, butuh sebuah perencanaan. Misalnya kayak penyelesaian banjir yang kemarin sudah sempat di launching di zaman Sutiaji lewat persetujuan DPR itu adalah master plan drainase. Meskipun sebenarnya master plan drainase ini masih perlu dikaji lebih lanjut terkait apakah betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan banjir di Kota Malang. Cuma apapun itu kan perlu dicoba nih, perlu dicoba. Siapa tahu dengan adanya master plan itu semua pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan drainase itu bisa menyelesaikan problem banjir di Kota Malang. Terus banyak lah Mbak terkait dengan banjir itu kan multi masalah ya. Artinya karena bisa jadi karena sampah, bisa jadi karena terlalu kecil saluran airnya, bisa jadi karena harusnya tanah-tanah resapannya ternyata menjadi lahan permukiman. Nah ini kan problem yang tidak bisa hanya diselesaikan dengan master plan drainase atau banjir gitu. Budaya buang sampah begitu, pemilahan sampah sebagainya ini kan juga masalah tersendiri. Ya apa pengen gak banjir wong iku seneng buang sampah ke sungai misalkan gitu. Ya apa pengen gak banjir kalau ternyata area-area resapan, tanah resapan ternyata didirikan bangunan di situ. Sedangkan ya sudah ada tempat, kita makin kota kita kecil, kemudian kebutuhan untuk permukiman ini juga semakin banyak, mau tidak mau gitu. Nggak ada solusi terus ya apa? Maksud mau dibuatkan rumah susun begitu. Kita punya rumah susun tapi ternyata juga nggak laku kan begitu. Nah kesadaran ini kan kalau nggak bersama-sama nggak bisa. Jadi butuh kesadaran bersama. Oh ternyata problem kita ini 1, 2, 3. Ayo selesai. Mulai mana dulu? Satu dulu. Setelah satu selesai 2. 2 selesai 3, insya Allah itu selesai. Oke, jadi harus ada abis master plan harus ada tahapan-tahapannya gitu ya agar goals-nya itu tercapai gitu ya Gus ya. Oke, kalau itu ngomong soal tata kota, istilahnya seperti itu. Namanya tantangannya urbanisasi memang seperti ini. Tapi kemudian bukankah yang seperti ini justru meningkatkan perekonomian di Kota Malang? Ngomong-ngomong soal ekonomi di Kota Malang Gus gitu. Sebenarnya apakah Kota Malang ini benar-benar tingkat ekonominya sudah bagus atau memang menurut Gus kita tidak merata sebenarnya? Kalau dari kacamata statistik sudah bagus kacamata, tapi dari kacamata real ya kita masih ada ketimpangan lah, masih ada ketimpangan. Kita sudah munafik misalkan di beberapa tempat, beberapa titik itu ternyata masih banyak orang-orang yang hidup di bawah standar layak kan begitu, sehingga butuh sentuhan-sentuhan khusus atau butuh terobosan khusus untuk memverifikasi lagi warga-warga kita yang hidupnya di bawah standar itu. Kalau ngomong ekonomi, apakah bisa ditingkatkan? Bisa, sangat bisa. Potensi ekonomi Kota Malang ini sebenarnya besar. Tinggal memang tidak mungkin dalam waktu
yang singkat itu bisa tercapai. Sehingga butuh bahasa tadi memberikan pemahaman ke masyarakat. Misalnya kayak bahwa sumber APBD, sumber PAD kita yang paling gede kan dari pajak begitu. Kalau kemudian tidak ada diversifikasi penerimaan anggaran, kalau hanya berkutat di pajak atau PBB lah katakan, ya kita akan mati di situ, Pak. Sedangkan banyak Mbak ya. Iya. Nah, sedangkan kita masih banyak potensi-potensi ekonomi yang bisa kita raih. Ya, cuma nggak mungkin bisa cepat, butuh sosialisasi dulu begitu kan. Butuh memberikan pemahaman dulu baru bisa diajak bareng-bareng iki pajak untuk bangun Kota Malang kan itu intinya. Kalau kekuatannya sendiri untuk potensi tadi bilang potensi Gus Fahri, potensi kekuatan ekonomi kalau di Kota Malang yang perlu cepat digas itu kayaknya di sektor apa, Gus? Ya pasti inilah Malang ini kan kota kuliner ya. Jadi kalau kita mau giat di UMKM kemudian giat di restoran atau makanan atau food and beverage F&B begitu, ya itu yang harapannya bisa dongkrak juga perekonomian kita. Cuma UMKM ini kan tidak boleh dipajak ya. Jadi konco-konco yang geraknya di UMKM ini dia akan menggerakkan ekonomi secara tidak langsung nih. Tidak perlu dipajak begitu, malah butuh disupport. Teman-teman UMKM kita itu butuh disupport. Apa yang bisa kita bantu dari pemerintah itu untuk membesarkan UMKM dia. Jangan ditarik pajak dulu. Uang ini masih belum settle. Kalau belum settle dari tarik pajak mati dia. Nah, meskipun dari tarik pajak, tapi putaran ekonominya dia secara tidak langsung akan menjadi penerimaan asli daerah. Jadi UMKM yang patut didorong di situ. Gimana dengan beberapa waktu terakhir ini, Gus? Kan Kota Malang ini ibaratnya mendeklar nih pemerintah kota nih bahwa Malang itu nanti akan jadi poros sebagai kota kreatif nih ya, gitu. Terus ada MCC gitu ya, gitu. Nah, kalau Gus Fahri melihat ini kayak gimana, Gus? Ya, kota kreatif kita itu sebenarnya sudah dicanangkan sejak wali kota sebelum ya. Sejak Pak Anton kemudian berlanjut ke Pak Setiaji, sehingga ke depan ini hanya tinggal treatment menguatkan dan membesarkan. Jadi bibit-bibitnya ini sudah ada. Kemarin kita juga sudah datang ke MCC itu, halal bihalal para penggerak ekonomi kreatif itu luar biasa semangatnya. Jadi tanpa pembiayaan atau penyertaan APBD dia tetap bisa menggerakkan ekonomi, apalagi di zaman pandemi kemarin. Sehingga apresiasinya harus lebih dibanding dengan yang lain lah. Tugas pemerintah itu mendampingi sebenarnya, mendampingi, kalaupun bisa memfasilitasi ya fasilitasi, tapi lebih ke pendampingan. Kenapa yang dibutuhkan teman-teman kreatif itu apa sih? Hari kemarin MCC itu menjadi salah satu simbol tempat kumpulnya teman-teman ekonomi kreatif kan begitu. Nah, tinggal bagaimana bisa memaksimalkan MCC ini sesuai dengan fungsi awal pendiriannya. Nah, kalau kemudian MCC ini nggak difungsikan, ya percuma, ya mati lagi kan begitu. Alhamdulillah kemarin ternyata MCC ini disupport oleh teman-teman ekonomi kreatif. Ya caranya MCC ini terus ada giat-giat peningkatan ekonomi kreatif di Kota Malang. Keren-keren itu, tapi keren. Jadi memang fungsi pemerintah kota memang hadir untuk meningkatkan talent-talent yang sudah ada ini. Sebenarnya kan memang Malang ini tempatnya ya. Tempatnya orang-orang kayaknya lahir di Malang udah langsung kreatif gitu nggak sih? Iya kan lebih gitu lah ya. Orang-orang Malang ini kan gitu ya. Ada aja ininya caranya, terobosannya, inovasi-inovasi ya, baik, luar biasa. Nah, ada lagi Gus, Kota Malang salah satu yang mungkin beberapa waktu terakhir kita bisa melihat bahwa di sini itu justru pembangunannya itu justru juga ditopang dari kampung-kampung gitu loh. Beberapa waktu kita tentu melihat bagaimana pemberdayaan kampung di Kota Malang juga cukup masif gitu beberapa tahun terakhir. Kalau Gus Fahri ngelihat itu seperti apa? Dan kampung itu kayaknya gimana ya caranya supaya tetap sustain gitu loh, karena kalau dulu kayaknya wow gitu ya, apalagi sebelum pandemi itu para kampung-kampung ini cukup geraknya cukup bagus. Setelah pandemi agak menurun dan sekarang kayaknya mau bangkit lagi tuh kayak tarik nafas panjangnya cukup berat gitu. Nah, tantangan dari kampung-kampung di Kota Malang tuh seperti apa kalau menurut Gus Fahri? Ya, salah satu daya tarik pariwisata yang kemudian endingnya pariwisata ini kan harapannya bisa memberikan input pada PAD kita, itu adalah menggunakan memberdayakan kampung-kampung tematik.
Kampung tematik ini menjadi salah satu destinasi wisata. Kalau di zaman dulu sampai sekarang pun masih ada itu kampung warna-warni, kemudian kampung biru, kemudian di Glintung itu ada kampung apa ini? Go Green. Ya, Go Green Ya. itu, yang ini juga menjadi percontohan bagi kota kabupaten lain di Indonesia. Nah, tinggal menambah gitu kan. Kalau memang ini menjadi salah satu apa ini tarian pariwisata di Kota Malang, maka tinggal nambah. Selain sudah ada di warna-warni, biru dan sebagainya tadi, ditambah kita harus menggerakkan juga di kampung-kampung lain dengan ciri khasnya masing-masing. Misal kayak Sanan, dia juga sebagai daerah ekonomi kreatif, kemudian daerah penghasil tempe. Ya. Nah, kenapa nggak sekalian dibuat kampung tempe kan? Nah, didesain sedemikian rupa, ya apa caranya dari wisatawan luar itu tertarik untuk masuk Belajar ke, bikin tempe. ke kampung tempe. Iya. Kalau misalkan di Solo atau di Jogja ini ada kampung batik, jadi Ya. orang masuk ke sana Batik. belajar caranya batik begitu. Ya, Nah, ya. ini nanti orang masuk ke Sanan belajar kayak tempe. Oh, mulai proses awal, kemudian masak sampai jadi itu seperti ini. Nah, ini kan menjadi daya tarik tersendiri. Ya. Dan desa-desa, bukan desa, dan kampung-kampung lain Kampung-kampung. juga perlu di-trigger seperti itu. Ya memang tugas pemerintah ya untuk memberikan trigger atau pancingan pada desa-desa itu. Nggak susah, tapi ya sangat bisa dilakukan lah. Karena endingnya itu yang kita cari. Endingnya adalah ketika kampung ini sudah hidup, sudah terkenal, maka akan menjadi perputaran ekonomi bagi masyarakat sekitar. Bos, bisa di-spill nggak Gus? Kan sekarang masih di legislatif juga ya, untuk melihat pemerintah kita sekarang gitu loh, mendorong ekonomi dari kampung-kampung dan dari masyarakat-masyarakat lewat UMKM tadi gitu. Apakah memang ada anggaran khusus atau memang supportnya sudah segimana menurut Gus gimana? Kalau anggaran pasti ada, Mbak ya. Cuma ngomong apakah besar apa tidak ini kan relatif. Kalau untuk kecukupan pasti kita kurang dari cukup. Kurang dari cukup karena penerimaan kita terbatas, sedangkan kebutuhan kita itu banyak sekali. Nah, yang kan ada nih kebutuhan kebutuhan dasarnya kan ini harus terpenuhi dulu, sisanya baru untuk yang lain-lain. Nah, di kebutuhan dasar ini sudah lumayan menyerap banyak anggaran, sehingga di treatment di tempat-tempat atau OPD lain di das lain yang berkaitan dengan ekonomi itu ada, cuma saya pikir masih kurang. Gitu. Ya tinggal ini kalau ngomong rencana pembangunan ini kan jangka panjang. Ya. Nggak mungkin bisa selesaikan 1 tahun, ya berarti harus tahun kedua. Nggak bisa 3, 4, 5. Tapi yang penting garis besarnya bahwa Malang ini harus menjadi salah satu sentrum ekonomi kreatif di Indonesia. Itu dulu. Ya. Ini sudah oke, tinggal nanti jalannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ini jelas capaian-capaiannya. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Berhubung kita itu ada di institusi pendidikan ya Gus. Kita lihat bahwa Kota Malang ini kayaknya tiap tempat ada kampusnya nih ya gitu kan. Di area sini aja udah berapa, ada UB, ada UM, ada UIN, ada ITN, ada banyak sekali di sini. Nah, sebagai center pendidikan nih atau center pusatnya pendidikan nih, Gus Fahri melihat bagaimana kerja-kerja dari dunia pendidikan ini dengan pemerintah itu apakah sudah sangat sinergi atau bagaimana? Jangan-jangan memang dunia pendidikan kita ya udah kampus ya ada, terus kemudian akhirnya membuat pergerakan ekonomi di sekitar kampus, tapi hasilnya sendiri yang bisa diserap oleh Kota Malang tuh seperti apa melihatnya Gus Fahri? Ini yang masih belum ada koneksi ya. Bagaimana kemudian kampus atau kemudian output dari kampus itu bisa berkontribusi pada pembangunan di Kota Malang. Ini kalau yang real ya, kelihatan mata adalah CSR misalnya begitu. Hari ini CSR yang kelihatan ya, saya tidak tahu di UB ini, tapi yang kelihatan sudah berkontribusi itu kan UMM kan begitu, dengan lampu yang dijen begitu. Nah, begini, harus melibatkan seluruh kampus di Kota Malang. Kalau kampus di Kota Malang ini bisa jadi 20 lebih kan. Nah, 20 kampus ini apa kontribusinya Kota Malang? Ya harus ngomong dulu, harus nyangkruk dulu. Kalau nggak nyangkruk nggak ketemu frekuensinya. Jadi sebegini banyak tokoh-tokoh ilmuwan itu apa yang bisa diberikan pada Kota Malang? Ini contoh simpel aja. Kita ngomong kota pendidikan nih. Kemudian pada pertanyaan sejauh mana kontribusi Dewan Pendidikan Kota Malang kepada pendidikan Kota Malang? Padahal Dewan Pendidikan itu tokoh-tokoh semua, semuanya profesor, semua guru besar. Gitu.
harus ada koneksi yang positif antara dalam pendidikan itu dengan pendidikan tumbuh berkembangnya pendidikan di Kota Malang. Nah selama ini kan ya sudah pokoknya ada aja. Terus kontribusinya apa ya nggak tahu gitu. Nah, jangan-jangan nggak pernah dijak ngobrol sama eksekutifnya kan gitu. Nah sehingga butuh kolaborasi, butuh koneksi juga, butuh sering-sering berdiskusi. Cara membangun Kota Malang iyo. Karena saya yakin semua permasalahan di Kota Malang ini solusinya adalah bertemu dengan tokoh-tokoh dari kampus-kampus ini. Kayak UB nih misalnya. UB kan mau ngomongkan macet nih, ada ahli nih. Kita punya dosen jurusan ini. Ngomong tata kota ini ada nih, tata kota. Ngomong perencanaan lingkungan hidup nih ada. Dosen lingkungan hidup, ngomong pangan nih ada. Semuanya ada di kampus itu. Tinggal kita mau nggak kolaborasi dengan teman-teman dari perguruan tinggi. Selama ini ya ada sih ya. So-so lah, ya hanya formalitas. Ya pokoknya say halo Pak Rektor gitu aja. Tapi berkontribusi pada ide realnya di masyarakat belum. Oke. Itu yang harus dituntut ke kampus. Oke. Sinergi ya dengan pemerintah kota. Oke, Gus, kalau saya boleh di-spill nih ya. Kayaknya visi untuk Kota Malang ke depan nih. Menurut Gus Fahrih tuh visinya akan gimana sih, Gus? Ini kemarin yang sempat kita diskusi sama teman-teman itu bahwa bangunan Kota Malang ini harus berbasis lingkungan. Itu harus. Karena Kota Malang ini ada di tengah-tengah gitu ya, antara Kota Batu dengan Kabupaten Malang. Kalau Kota Batu punya pariwisata yang luar biasa, Kabupaten Malang juga potensi wisata luar biasa. Sehingga Malang ini kalau tidak punya potensi wisata juga harus tetap semangatnya adalah semangat ekologis. Jadi kalau Surabaya dengan kota metropolisnya, maka Malang ini harus menjadi kota ekopolis. Ya metropolis tapi yang punya semangat lingkungan tadi. Kalau enggak, ya kita ini ancamannya kan sebenarnya dalam jangka waktu dekat ini adalah ketersediaan air, gitu kan, sama suhu di Kota Malang yang semakin lemah semakin panas. Kalau ini nggak segera dicarikan solusi, mau cari air di mana kan begitu. Kemudian kalau suhunya semakin panas, terus kita mau berteduhnya di mana? Karena dulu Malang terkenal ini kan kota yang sejuk gitu kan, nyaman buat ditinggali. Hari ini sudah mulai panas. Sehingga saya sampaikan ke teman-teman Malang ini pembangunannya harus berorientasi lingkungan. Maka saya bilang dengan istilah ekopolis tadi itu, metropolis yang eko. Jadi modelnya, gambarannya kayak gimana tuh, Gus? Ya, apapun bentuk pembangunan di Kota Malang tetap harus juga menyeimbangkan dengan hijau, dengan ruang hijaunya. Ini kan problem kan, ketika permintaan permukiman ini semakin tinggi, maka yang disasar pertama adalah lahan-lahan yang masih kosong gitu kan. Nah, sedangkan lahan-lahan yang masih kosong ini rata-rata adalah RTH kan begitu. Nah, jangan sampai kemudian RTH kita itu semakin kecil, semakin tidak ada, terus permukaannya semakin bertambah. Ini namanya visi ya. Ya, visi. Ya, memang tidak tahu lah bisa, tapi bisa, saya yakin bisa. Sudah nemu nggak pasangan yang sevisi? Kalau pasangan masih belum lah ya. Masih kita belum. Oke. Melihat-lihat. Diskusi-diskusi dulu lah nanti. Ya, ini tentu jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu ya oleh saya dan juga untuk oleh teman Kanal 24, nungguin Gus Fahrih nanti pasangannya siapa nih gitu ya yang akan ikut pencalonan. Nah, Gus, untuk ending nih kayaknya kita perlu tahu nih, mungkin hobi, mungkin pilihan-pilihan hidup. Waduh, kok berat gini. Quotes. Saya mungkin akan nanya-nanya nih, tapi Gus Fahrih harus jawabnya dengan jawab cepat nih. Oke, siap ya. Oke, Gus, sukanya nih, lebih suka musik atau lebih suka nonton film? Nonton film. Nonton film. Kenapa, Gus? Ya suka. Ya suka aja. Ngelihat kehidupan orang-orang gitu ya, Gus ya. Oke, lebih suka film nih, teman kanal. Nah, sukanya rawon atau lebih suka soto?
Rawon. Rawon. Malang nih ya, dia sukanya rawon. Oke. Nah, Kota Malang nih rencananya Gus Fahri lebih suka Malang ini akan lebih condong jadi kota pendidikan atau kota kreatif? Kota kreatif. Kota kreatif. Kenapa bukan kota pendidikan? Ya pendidikan udah punya nama kita di Oke. pendidikan. Kreatif harus kita rebutkan. Gitu. Mantap. Oke, mantap. Nah, ini kayaknya pilihan sulit nih. Kampung Glintung Go Green atau kampung warna-warni? Green to go green. Glintung Go Green. Waduh. Kenapa, Gus? Ya tadi karena visinya ekopolis tadi. Wih, Kita mantap. bisa mengadopsi yang go green di Kelintung tadi ke kampung-kampung yang lain. Mantap. Oke. Ini juga nih, pilihan sulit kayaknya nih. Kayu Tangan atau Jalan Ijen, Gus? Jalan Ijen. Kenapa? Lebih sepi. Jadi jalannya lebar gitu ya, lewatnya lebih gampang. Oke. Oke, Gus. Milih benahin sampah atau banjir? Sampah. Kenapa? Ya visinya ekopolis tadi. Oke, karena sampah bisa bikin banjir gitu ya, Gus. Sampah bisa bikin banjir, sampah bikin suhu panas. Jadi kalau mengatasi sampah, banjir terasa Banjir sih. selesai, suhu bisa selesai. Mantap. Oke, Gus mau lebih susah ngurusin parkiran atau macet? Parkiran kayaknya. Kenapa? Nggak tahu susah aja. Itu menarik nih, ngurusin parkiran dan macet ternyata Gus Fahri lebih ke ngurusin parkiran. Oke, pedestrian atau taman kota? Taman kota. Taman kota. Investor atau UMKM? UMKM. Kenapa bukan investor? Belum butuh ya. Yes. Karena enggak, kalau investor itu kan jangka panjang pasti kan. Oke. Dan menginvestasikan kemudian judulnya maunya menyerap, tapi kan belum tentu nih. Kalau UMKM kan jelas itu, pasti warga kita, oleh kita dan untuk kita kan. Oke, siap. Gus, coba Gus, kalau saya jadi pimpinan daerah, saya Akan ngajak ngopi semua warga. enak nih. Oke, kalau saya milih pasangan yang akan jadi wali kota, sepertinya saya akan pilih pasangan yang kriterianya Ya harus muda lah. harus muda. Jadi ini udah langsung ke skip nih ya Gus ya. Yang kayak agak senior, wah kayaknya bukan pasangannya Gus Bukan Fahri. Wes, mantap. Gus Fahri terima kasih sama-sama, sudah Mbak. berkenan hadir di Kabar Baik konten kami di Kanal 24. Semoga bisa makin bikin teman-teman kanal dan juga masyarakat makin kenal gitu ya Gus ya. Kan tujuannya itu biar tak kenal maka tak sayang. Betul. Kalau makin kenal juga makin sayang. Waduh, mantap nih teman kanal. Sekian dulu Kabar Baik dari Kanal 24. Sampai jumpa di Kabar Baik episode selanjutnya. Sampai jumpa.